Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afik Priani, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Cibogo, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Saya di sini tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Nunung Mulyati. Beliau adalah pengajar di SMP Negeri 1 Cibogo. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah kabar baik ya Bu ya. Ya. Baik, hari ini kita akan adakan percakapan observasi ya Bu ya. Ya. Jadi sebab nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas dengan melakukan proses supervisi kelas. Adapun tujuan dilakukan supervisi itu nanti adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi itu sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran, Ya. agar lebih siap lagi dan lebih percaya diri lagi ya. Siap. Sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid kita ya. Ya. Begitu ya Bu ya. Siap, Mang. Baik, ini ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan kepada Ibu. Nah, ini berkaitan dengan tujuan pembelajaran nih Bu. Nah, kira-kira tujuan pembelajaran apa nih yang akan Ibu capai dalam proses pembelajaran nanti? Baik, untuk tujuan pembelajaran itu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan bentuk negara Indonesia dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu memberikan contoh bentuk pemerintahan Indonesia dengan tepat. Mungkin itu tujuan pembelajarannya, Bu. Baik, jadi ada dua tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai ya Bu ya. Iya. Yang pertama, Ibu menjelaskan bentuk negara Indonesia dengan benar, kemudian memberi contoh bentuk pemerintahan Indonesia seperti itu ya Bu ya. Iya, betul. Nah, bagaimana nih dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan observasi nanti? Baik, untuk area pengembangannya saya akan menggunakan dua aspek. Yang pertama adalah aspek pengetahuan dan yang kedua adalah aspek keterampilan. Kalau untuk aspek pengetahuan yaitu satu, peserta didik mampu menjelaskan bentuk negara Indonesia dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu memberikan contoh bentuk pemerintahan Indonesia. Nah, ya, kalau untuk aspek keterampilan yaitu peserta didik mampu berdiskusi tentang bentuk dan kedaulatan Indonesia. Ya, baik. Jadi ada dua area pengembangan yang ingin Ibu capai ya Bu. Yang pertama ada aspek pengetahuan dan kedua ada aspek keterampilan seperti itu. Nah, saya ingin mendengar nih Bu, bagaimana nih rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas, mungkin dari strategi pembelajaran, model pembelajaran, atau mungkin dari metode pembelajarannya gitu Bu. Oke. Baik, untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan peserta didik yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Nah, kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan peserta didik itu sendiri. Jadi untuk model pembelajarannya menggunakan model pembelajaran. Kalau untuk model pembelajaran saya menggunakan model PBL atau Problem Based Learning. Kalau untuk metodenya saya akan menggunakan metode diskusi, kelompok, penugasan, dan presentasi. Mungkin itu. Baik, jadi strategi pembelajaran yang ingin Ibu terapkan itu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional, seperti itu ya Bu ya. Ya, kemudian model pembelajarannya menggunakan PBL atau Problem Based Learning. Ya. Nah, yang ketiga ada metode pembelajaran menggunakan diskusi kelompok, penugasan, dan mungkin presentasi ya. Gitu. Nah, bagaimana nih dengan media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan di dalam kelas nantinya? Kalau untuk media pembelajaran, saya menggunakan
peta Indonesia. Kenapa peta Indonesia? Karena peta Indonesia itu berhubungan dengan materi yang akan saya sampaikan, yaitu tentang bentuk dan kedaulatan negara Indonesia. Nah, jadi media pembelajaran yang akan Ibu terapkan nanti menggunakan peta Indonesia gitu ya, Iya, Bu ya? iya, betul. Baik, nah kira-kira kapan nih akan dilaksanakan proses kegiatan pembelajaran tersebut? Mungkin dari kapan atau mungkin di kelas berapa dan di jam keberapa? Baik, kalau untuk itu kebetulan saya ada jadwal itu di hari Selasa di jam keempat di kelas 8H. Oh, baik, jadi nanti saya akan datang ke kelas Ibu di hari Selasa di jam keempat di kelas 8H. Nah, Ya. nanti saya akan amati, nah saya akan tulis apa yang terjadi di dalam proses pembelajaran Ibu nanti ya. Baik Bu, nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, nanti kita akan adakan percakapan terakhir ya Bu ya. Iya. Itu namanya percakapan pasca observasi. Iya. Nah, sebelum kita akhiri nih, kira-kira apa nih yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita kali ini nih? Baik, saya mungkin mendapatkan gambaran media apa yang akan saya gunakan nanti. Mungkin saya akan persiapkan dari sekarang. Selain itu, saya memiliki gambaran dari percakapan yang kita lakukan hari ini. Mungkin itu saja, Bu. Baik, terima kasih Ibu atas waktu yang sudah Ibu luangkan hari ini. Kita Iya. bisa berbincang-bincang pra-observasi ini. Kita ketemu lagi nanti di hari Selasa besok itu ya Bu ya? Siap. Nah, baik, demikianlah percakapan kami hari ini. Sampai ketemu lagi besok di hari Selasa dalam rangka proses observasi kelas dan pasca observasi nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat? Baik? Nah, sebelum ke pembelajaran ya, silakan kalian periksa dulu kerapihan pakaiannya. Apakah sudah rapi atau belum? Coba lihat ke sekeliling kalian, ada sampah atau tidak? Kalau ada silakan buang ke tempat sampah. Ada tidak? Tidak. Baiklah, sebelum pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya, agar kita diberi keselamatan, kecerdasan, dan kesehatan. Untuk memimpin doa, silahkan dipimpin oleh KM. Baiklah, Ibu absen terlebih dahulu ya. Kelas 8H. Kelas 8H. Hadir semua atau ada yang tidak masuk? Yang tidak masuknya siapa? Regi sama Nabila. Regi sama Nabila ya. Sakit? Sakit. Cuma 2 orang? Ya? Ya. Baik. Kita doakan Regi sama Nabila. Kita doakan agar mudah-mudahan cepat sembuh, agar minggu depan bisa
mengikuti pelajaran PPKN ya. Baiklah. Sebelum pembelajaran dimulai ya, silakan kalian baca buku halaman 23 sampai 27 ya, selama 5 menit. Untuk apa? Ini adalah untuk literasi. Silakan baca dulu. Oke, selesai membacanya. Sebelum ke pembelajaran, agar kita menumbuhkan rasa cinta kita kepada negara Indonesia dan menumbuhkan rasa nasionalisme, kita akan menyanyikan lagu wajib terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Raka. Silakan Raka ke depan untuk memimpin lagunya. Kita akan menyanyikan lagu wajib. Silakan berdiri. Menyanyikan lagu wajib apa? Kita akan menyanyikan lagu wajib dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, airku Indonesia. Selesai. Silakan duduk. Silakan duduk kembali. Oke, silakan duduk. Tepuk tangan untuk Raka. Baiklah, kemarin kita telah belajar tentang apa? Kemarin kita belajar tentang apa? Kemarin kita telah belajar tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, sebelum ke pembelajaran, untuk menambah semangat kalian belajar, Ibu memiliki sebuah tepuk, namanya tepuk semangat. Kita laksanakan dulu ya tepuk semangatnya, agar kalian nanti belajarnya lebih semangat. Siap? Ya. Baik, 1, 2, 3. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk
Kurang semangat. Ibu satu kali lagi untuk tepuk semangatnya ya. Yang semangat. Biar nanti kalian lebih semangat belajarnya. Siap ya? Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk fokus. Baik, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah. Pada materi hari ini, Ibu akan membahas tentang bentuk dan kedaulatan negara. Ya. Nah, sebelum itu ya, coba kalian lihat ke depan, ada sebuah gambar. Atau tahu kalian gambar apakah ini? Peta. Peta apa? Peta Indonesia. Nah, apa kaitannya peta Indonesia dengan pembelajaran atau dengan bentuk dan kedaulatan negara? Ada yang tahu? Silakan angkat tangan. Silakan. Apa hubungannya bentuk negara dan kedaulatan negara dengan peta? Berarti yang tadi. Silakan angkat tangan siapa? Ya, Sabrina silakan. Karena negara kesatuan Republik Indonesia mempunyai berbagai-bagai agama, suku, ras, dan budaya. Oke, tepuk tangan untuk Sabrina. Jadi apa sih kaitannya materi hari ini dengan peta Indonesia? Karena peta Indonesia atau Indonesia itu sendiri merupakan negara kesatuan Republik Indonesia yang di dalamnya, betul kata Sabrina, ada berbagai budaya, ada berbagai ras, ada berbagai suku, dan yang lainnya ya. Baiklah, di sini sebelum itu tujuan pembelajaran hari ini ya, tujuan pembelajarannya yaitu setelah nanti pembelajaran hari ini peserta didik mampu menjelaskan tentang bentuk dan kedaulatan negara ya. Jadi itu tujuannya adalah mampu menjelaskan tentang bentuk dan kedaulatan negara. Baiklah, sebelum itu Ibu jelaskan sedikit ya. Ibu jelaskan dulu sedikit apa sih bentuk negara? Bentuk negara itu ada berapa? Bentuk negara ada berapa? Ada 5. 1 adalah asli. 2 ada permanen. 3 ada bulat. 4 ada mutlak. Dan 5 ada tertinggi. Ada yang tahu apa itu asli? Asli itu apa sih? Kenapa negara itu harus bentuknya asli? Ya, asli itu adalah tidak berasal dari kekuasaan yang lebih tinggi. Itu artinya asli. Sekarang kalau permanen apa? Permanen itu selama negara itu ada, ya berarti bentuknya permanen. Kecuali kalau negaranya sudah hancur, tidak ada, ya. Jadi permanen itu selama negara itu ada, itu dikatakan dengan permanen. Ya, contohnya seperti Indonesia. Sekarang bangsa Indonesia, negara Indonesia ada tidak? Ada. Itu disebutnya dengan apa? Permanen. Asli tidak? Asli, ya. Sekarang yang ketiga adalah bulat. Kenapa sih bentuk negara itu harus bulat? Ya, kenapa harus bulat? Karena bentuk negara itu kenapa bulat? Karena bentuk negara tidak bisa dibagi-bagi. Ya, bentuk negara harus bulat, tidak bisa dibagi-bagi. Contohnya,
negara Indonesia itu dibagi dengan negara lain atau dibagi lagi dengan negara yang lainnya. Itu tidak bisa. Ya, karena bentuk negara itu bulat. Ya. Yang keempat adalah mutlak. Bentuk negara kenapa harus mutlak? Ya, kenapa harus mutlak? Karena tidak dibatasi oleh siapapun. Kita tidak, negara Indonesia itu tidak dibatasi oleh negara Malaysia, negara Amerika, negara Inggris. Pokoknya kita itu bebas. Tapi dengan aturan-aturan yang berkaitan dengan Undang-Undang Dasar yang dijelaskan itu di dalam pasal 1 ayat 1 yang bunyinya adalah Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. nah itu adalah mutlak bangsa Indonesia. Dan yang terakhir adalah tertinggi. Kenapa bentuk negara harus tinggi? Karena itu satu-satunya kekuasaan yang tertinggi dalam suatu negara. Ya, jadi kekuasaan tertinggi itu adanya di negara yang di dalamnya itu ditambah oleh pemerintahan. Ada pemerintahannya, tapi kekuasaan tertinggi tetap adanya di negara. Ya, nanti dibentuklah pemerintahan. Ya, itu. Jadi itu adalah yang disebut dengan bentuk negara. Sekarang apa sih arti bentuk negara itu? Coba ada yang tahu tidak setelah Ibu jelaskan? Apa arti bentuk negara? Silakan angkat tangan. Ada tidak? Apa sih bentuk negara itu? Bentuk negara tadi kan Ibu sudah jelaskan, sebetulnya sudah jelas tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 di dalam pasal 1 ayat 1 yang bunyinya adalah Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. baik, itu adalah pengertian daripada bentuk negara. Nah, Ibu sudah menjelaskan tentang bentuk negara. Sebelum itu silakan kalian buat kelompok. Silakan. Bentuk kelompok. 5 kelompok. Bentuk 5 kelompok ya. Oke. Enggak apa-apa. Di halaman mana sih Pak Odi tadi kan? Ini mau panas. Jadi kia. Ini ada bersama. Ini yang ini. Ada boleh. Itu kamu ngapain? Ah, boleh.
Ini yang ini ciri-cirinya, coba cari ciri negara kesatuan. Oh ini yang Ya, enggak untuk negara saja ini yang namanya ini untuk negara. Sekarang yang ciri-ciri berarti A, B, di sana ada berapa? Ya, ada 4. Baik, ada 4. Silakan tulis 4-4-nya. Kan tadi sudah dijelaskan. Arti bulan ini apa sih? Ada. Bulan yang keempat. Kemarin apa? Jadi tulis aja di sini nomor 1, 2, 3. Ini siapa? Nanti yang keduanya itu kan nomor 1 bentuk negara. Yang kedua cari ciri-ciri negara kesatuan. Ya, ada kan ciri-ciri negara kesatuan? Coba tanya ciri-ciri negara kesatuan. Tapi ada ciri-ciri. Buka buku modulnya, buka buku modulnya. Ya, di modul juga ada. Sudah selesai mengerjakannya? Baiklah, kalau sudah, kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Tapi yang mempresentasikan cuma 2 kelompok, ya. Untuk yang pertama, silakan yang maju ke depan itu kelompok 4 untuk mempresentasikannya. Silakan kelompok 4 maju ke depan. Dah siap? Siapa nih? Nanti siapa? Nah, berarti berdiri dulu di sebelah sini, jangan dulu itu. Siapa yang menjawab? Baik, silakan dimulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kelompok diskusi dari kelompok kami. Sebelum mulai presentasi, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bunga Nurani. Jadi di sini kita akan mempresentasikan yaitu tentang bentuk negara, ciri-ciri negara kesatuan, dan bentuk pemerintahan. Ada selama negara itu ada tidak boleh, tidak dapat dibagi-bagi, 4 mutlak, tidak dapat, tidak dibatasi oleh apapun, 5 tertinggi, merupakan satu-satunya kekuasaan yang tertinggi dalam negara. Dan kedua,
bentuk pemerintahan Sekian presentasi dari kelompok kami. Kalian mau bertanya? Ada. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Asila Nurulita Juliadi dari kelompok 3. Saya akan bertanya terkait materi yang sudah disampaikan tadi. Apakah Indonesia memiliki konstitusi yang lain? Tidak, karena Indonesia memiliki satu konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada? Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tugas dan diskusi kami tentang ciri-ciri negara kesatuan, bentuk negara, dan pemerintah. Untuk lebih jelasnya, perkenalkan nama saya Sabrina. Nama saya Akram. Nama saya Devi. Untuk lebih jelasnya, bentuk negara akan dibacakan oleh Akram. Bentuk negara satu bulan. Tidak dapat dibagi-bagi bermakna yang dimaksud adalah ada selama tidak asli tidak berasal dari dibatasi oleh siapapun yang sendiri merupakan perubahan negara. Untuk ciri-ciri negara kesatuan akan dibacakan oleh Jidan. Ciri-ciri negara kesatuan. A. Yang memiliki negara bagian. B. Yang memiliki satu konstitusi. B. Orang berpikir terhadap pada peraturan. C. Negara memiliki kebijakan di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, Untuk sistem pemerintah, yang pertama sistem pemerintahan presidensial akan dibacakan oleh Indri. Sebagai sistem pemerintahan Demikian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia dari kelompok 5. Ini bertanya pada kelompok 1. Apa yang disebut presidensial? Presidensial juga diartikan sebagai sistem pemerintahan di mana kepala pemerintah dipegang
oleh presiden dan tidak memiliki tanggung jawab terhadap parlemen legislatif. Apakah jelas? Jelas. Apakah ada yang bertanya lagi? Sekian presentasi dari kelompok kami. Izin menutupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, Ibu ada yang harus diklarifikasi ya dari presentasi ini. Semuanya jelaskan. Baik, Ibu ada yang harus diklarifikasi dari presentasi hari ini, yaitu untuk kelompok 4 dan kelompok 1. Oke. Untuk presentasi hari ini, untuk kelompok 4 ya, kelompok 4 tadi di sana ada yang bentuk negara ya, di sana bulat dan asli itu terbola jawabannya, cuma itu saja. Terus ke depannya kalau presentasi suaranya agak diperbesar. Nah, untuk kelompok 1 jawabannya sudah betul, tetapi sama dengan kelompok 4 yang menyajikan atau yang membacakan itu suaranya kecil. Nanti untuk kedepannya kita lebih dibesarkan lagi volume suaranya. Nah, baiklah. Jadi ya, kesimpulan pembelajaran hari ini itu tentang bentuk negara adalah yang pertama apa tadi? Bentuk negara yaitu bulat. Kedua permanen. 3 4 5. Jadi pengertian bentuk negara adalah yang ada di pasal 1 ayat 1, yaitu negara kesatuan berbentuk republik. Baik, itu. Nah, ya. Nah, apa itu yang ada berapa sih sistem pemerintahan di Indonesia itu? Dua. 1 Sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan presidensial. Kedua, Sistem pemerintahan parlementer. yaitu sistem pemerintahan parlemen. Ya, baiklah. Untuk hari ini pembelajarannya sudah. Untuk minggu depan silakan kalian ya baca dulu tentang Indonesia sebagai negara republik ya. Nah, Ibu kan tadi sudah ada yang presentasi. Nah, untuk presentasi ini Ibu akan kita berikan applause kepada kelompok 1. Terima kasih untuk kelompok 1. Nah, baiklah. Pembelajaran sudah. Nah, apa sih yang kalian kita buat refleksi dulu ya. Refleksinya apa sih yang kalian senangi dalam pembelajaran hari ini? Ada yang mau jawab? Menyenangkan. Ya, menyenangkannya apanya? Semangat. Oh, tepuk semangat. Nah, pembelajaran hari ini itu adalah tepuk semangat. Tepuk tangan. Apalagi selain tepuk semangat, Tahu tentang bentuk-bentuk negara. tahu tentang bentuk-bentuk negara. Baiklah. Oke, itu adalah refleksi hari ini. Nah, tadi Ibu sudah jelaskan untuk minggu depan silakan kalian di rumah baca
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Afif Priyani, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Cibogo, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Kali ini saya masih ditemani oleh Ibu Nunung Mulyati, SPD. Beliau adalah guru yang sudah diobservasi dalam supervisi akademik. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Kabarnya alhamdulillah baik dan sehat, Bu. Alhamdulillah, luar biasa sekali ya, Bu ya. Begini, Bu, jadi pada kegiatan kali ini namanya adalah kegiatan pasca observasi ya, Bu ya. Nah, dalam kegiatan pasca observasi ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Ibu terkait dengan pembelajaran yang sudah dilakukan selama observasi. Itu dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Ibu, untuk pertanyaan pertama, bagaimana nih Ibu mungkin perasaan terkait dengan jalannya kegiatan observasi di kelas yang sudah Ibu lakukan? Apakah perasaannya tegang atau bagaimana gitu, Bu? Baik, yang saya rasakan agak sedikit tegang gitu ya, Bu. Karena belum terbiasa ada orang yang mengamati proses pembelajaran saya, tapi dengan berjalannya waktu, alhamdulillah proses pembelajarannya berjalan baik. Ya, alhamdulillah ya Bu ya. Ternyata walaupun agak tegang sedikit, tapi proses pembelajarannya itu bisa berjalan dengan baik dan lancar gitu ya Bu ya. Mungkin bisa diceritakan kembali nih area pengembangan kompetensi apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas tersebut, dan mungkin langkah-langkah atau tahap-tahapan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas. Baik, untuk area pengembangan itu saya ada dua ya, Bu. Yang pertama adalah area pengembangan pengetahuan, yang kedua area pengembangan keterampilan. Kalau untuk area pengembangan pengetahuan, saya mengharapkan siswa mampu memahami tentang bentuk negara dan kedaulatan. Kalau untuk keterampilan, saya berharap siswa mampu berdiskusi. Kalau untuk tahapan dan langkah-langkahnya, yang pertama mungkin saya membuat rancangan tentang perangkat pembelajaran atau modul ajar. Kalau untuk media pembelajarannya, saya memakai peta Indonesia ya. Kalau untuk yang saya terapkan itu pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi KSE ya, terus penerapannya dalam pembelajaran PBL. Kalau untuk metodenya mungkin saya menggunakan metode diskusi kelompok, penugasan, dan presentasi, mungkin itu. Nah, luar biasa sekali ya Bu ya. Jadi area pengembangan yang berkaitan dengan pembelajaran Ibu adalah pengetahuan dan keterampilan. Terus tentunya sebelum Ibu mengajar, membuat modul ajar dulu gitu ya Bu ya. Terus mempersiapkan media pembelajaran mau yang seperti apa itu ya Bu ya. Jadi memang sudah terencanakan sekali gitu. Nah, menurut Ibu nih, sejauh mana nih area pengembangan yang sudah Ibu lakukan? Apakah sudah berhasil disampaikan atau belum? Kalau itu menurut saya alhamdulillah berjalan dengan baik, namun masih ada kendala-kendala yang saya hadapi, Bu. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah pembelajaran sudah berjalan dengan baik dan lancar. Nah,
menurut Ibu nih, tadi kan Ibu ada kendala-kendala ya yang di dalam pembelajaran nih. Nah, apa sih mungkin kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di kelas tersebut, Bu? Baik, untuk kekurangan atau hambatan yang sering terjadi tentunya mungkin dialami oleh guru-guru yang lain juga ya Bu. Nah, masih ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat dalam kegiatan belajar tersebut, yang artinya siswa tersebut itu kurang aktif, mungkin itu. Jadi ada beberapa siswa yang masih kurang aktif, mungkin mengandalkan temannya gitu, atau mungkin Iya. mengandalkan teman yang pinter gitu ya Bu ya. Iya, lebih Nah, atas seperti itu. itu. Nah, mungkin kira-kira nih apa yang menyebabkan anak tersebut itu kurang aktif atau tidak mau ikut berdiskusi? Ya, baik, kalau itu anak tersebut tidak fokus dalam pembelajaran Bu. Artinya mungkin dalam pembagian kelompoknya itu terlalu banyak Bu. Gitu, itu mungkin. Mungkin jadi apa namanya, kalau pembagian kelompok yang terlalu banyak, jadi anak itu Banyak ngobrol. banyak ngobrol dengan ya. temannya. Iya, jadi menyebabkan kurang aktif gitu Iya, ya Bu ya. iya. Ya. Jadi ini nih apa nih yang Ibu lakukan supaya bisa memperbaiki atau apa namanya untuk menghadapi dan ataukah mungkin rencana pembelajaran ke depannya? Nah, kira-kira apa? Kalau untuk rencana kedepannya, saya akan lebih menggali lagi dan memperhatikan kebutuhan siswa. Misalnya nanti ya Bu akan membuat asesmen dengan menggunakan pendekatan minat anak. Selain itu, saya bagi kelompok berdasarkan gaya belajar. Ada yang gaya belajar visual, auditori, atau kinestetik, sehingga akan anak tersebut merasa lebih nyaman dan saya akan menyesuaikan dengan kenyamanan anak tersebut saya juga akan melakukan pertanyaan-pertanyaan kepada anak agar menyesuaikan dengan kegiatan yang ada di kelas, mungkin itu. Ya, jadi itu adalah rencana ke depannya ya Bu ya. Jadi apa namanya, di dalam pembelajaran berdiferensiasi itu memang kita bagi menjadi beberapa kelompok ya anak ya. Iya. Dari belajar visual, auditori, dan kinestetik ya. Itu apa namanya, anak-anak itu juga apa namanya, kemampuannya juga berbeda-beda gitu ya. Tidak sama. Ya, tapi tujuannya kita kan berpusat pada peserta didik itu ya Bu ya. Iya. Mudah-mudahan yang Ibu rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi. Nah, mungkin nanti saya akan tunggu cerita-cerita Ibu, apakah dalam pembelajarannya nanti bisa terrealisasi atau belum gitu ya. Nah, kira-kira nih, kapan nih Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang Ibu sampaikan tadi? Baik, mungkin dalam waktu dekat ini ya Bu, saya akan ada pembelajaran lagi setelah mengevaluasi dari pembelajaran yang saya lakukan. Secepatnya nanti saya akan melakukan asesmen, mungkin itu. Baik Bu, ini tadi adalah pertanyaan terakhir dari saya. Mudah-mudahan yang Ibu rencanakan dapat terrealisasi secepatnya ya, agar mendapatkan pembelajaran yang tentunya lebih menyenangkan dan tentunya siswa-siswi kita lebih aktif kembali seperti itu ya Bu ya.
Nah, mungkin sampai di sini dulu percakapan pasca observasi ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya untuk kegiatan ini. Mudah-mudahan yang Ibu rencanakan dapat terrealisasi dengan baik dan lancar. Baiklah, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik ini bisa berjalan dengan lancar, dimulai dari pra-observasi, observasi dan pasca observasi. Saya Afif Priyani, mohon maaf bila banyak salah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.